Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa salam Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kafha ya ain sod birahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah dan senantiasa kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kembali kita awali mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, disatukan murid dan jemaah beliau, dan diberkahi, digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau, sehingga betul-betul walaupun raga telah berpilah, jasad kita telah berpisah, tetapi langkah perjuangan dohir batin kita sesuai dengan cita-cita beliau, sesuai dengan angan beliau atas diri kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhinal kiram Gus Maulana Najibuddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhinal kiram Gus Muhammad Ali Irfan dari Magetan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali kita persiapkan batin kita persiapkan ruh dan rasa kita untuk menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan terima kasih kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Detik saat ini kita masih hidup, detik saat ini kita masih mampu bertatap muka, berpandang rasa, hadir dalam pengajian malam ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di depan sudah diingatkan oleh beliau Nanda Toha Safili Al-Jasuri, mempersiapkan ruh kita untuk menyaksikan kebesaran Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mempersiapkan rasa kita untuk merasakan beribu-ribu rasa yang hadir dari pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi mampukah rasa yang merasakan kita dikasihi dan disayangi Allah, merasakan belian kasih sayangnya yang dominan, yang menguasai rasa kita, yaitu rasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini masih ada ataukah sudah sirna digantikan rasa resah, rasa gelisah, rasa gundah, rasa gulana dalam kehidupan kita? Ataukah ini masih bertengger di dalam rasa kita yang setia dari lahir sampai mati, merasakan keakbarannya Allah, merasakan kesuciannya Allah, merasakan keagungannya Allah, dan merasakan kasih sayangnya? Maka mari setelah roh rasa berfungsi sesuai apa yang menjadi fungsinya, kita ikrarkan dalam lisan sebagai wujud ucapan bersama syukur kita kepada Allah bi qaulina alhamdulillahirabbil, dan kita praktekkan di dalam langkah perbuatan kita, yaitu tattaqun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungkan keridhaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana redaksi awal salawat salam yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah menerangkan apa yang dinamakan sholawat dan apa itu salam, Rasulullah menerangkan sholawat itu adalah rahmat ta'zim, sholawat itu kesejahteraan hidup, sholawat itu adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, mengembalikan kemurnian batin, mengembalikan kemurnian hati, lepas dari iri dengki, hati yang lepas dari kesombongan, hati yang terbebas daripada rasa resah, gelisah, gundah gulana, hati yang senantiasa dipenuhi oleh cahaya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama bertanya sahabat, kalau salam itu apa ya Rasul? Hasilnya, kalau hatimu sudah qalbun salim, kalau tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada sakwa sangka, tidak ada sakit hati, dendam kesumat, kesombongan, tidak ada di dalam hatimu, yakin perbuatanmu akan salam, engkau akan selamat lahir batin dunia akhirat, ucapanmu selamat, pikiranmu selamat, hatimu selamat, langkah perbuatanmu akan selamat. Inilah hati yang betul-betul bersih dan langkah yang penuh dengan keselamatan yang layak kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya ucapan yang tanpa isi, ucapan ini fungsinya membangkitkan semangat. Maka tatkala kita jujur, kita sedang memperjuangkan salawat dan salam yang kita haturkan kepada Rasulullah. Ini ya Rasul, hatiku yang qalbun salim, langkahku yang penuh keselamatan, aku sanjungkan keharibaanmu sesuai dengan pesananmu, sesuai dengan wasiatmu, sesuai dengan tuntunanmu, sesuai dengan apa yang telah engkau contohkan dalam kehidupanmu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan malu dan tatkala kita hanya menyanjungkan ucapan salawat dan salam tanpa ada perbuatan, tidak sinkron, tidak sesuai apa yang kita ucapkan dan langkah perbuatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang bersalawat salam zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab?
Bulan Rajab adalah bulan yang suci dan disucikan oleh Allah, menjadi saksi proses yang sangat besar, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sebuah proses yang besar, setiap tahun diceritakan, dan tentunya kita sudah hafal sejarah Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa intinya? Adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk umatnya Rasul, untuk menjalankan sholat fardu maktubah 5 waktu. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, maka tentunya kita perlu memperdalam pengenalan kita tentang oleh-oleh yang diterima Rasul yang dinamakan as-sholat. Karena tidak kenal maka tidak sayang, tidak tahu apa itu sholat maka menyepelekan. Ada yang justru senantiasa meninggalkan, tidak menghiraukan apa itu as-sholat. Salat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Salat itu adalah sembahyang menghadapnya zahir dan batin kita ke hadirat Allah Ta'ala. Kita ini bukan makhluk bumi, kita ini adalah makhluk langit yang diturunkan di bumi dengan jasad untuk beribadah dan beramal soleh sebagai khalifatu fil ardh. Dan tentunya kita harus mampu kembali ke langit, kembali ke hadirat Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah, milik Allah, dan akan hadir di hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terkandung dalam rahasia sholat yang 5 waktu, Bapak Ibu rahimakumullah? Sholat ini adalah kanzul aras, panggilan langit. Allah memanggil 24 jam waktu manusia, 5 kali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jalan kembali ke hadirat Allah ini tidak tertutup, agar jalan kembali kepada Allah ini tidak sirna. Maka jembatan sirat menuju Allah ini akan senantiasa terhubung dengan kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau 5 kali kita dipanggil oleh Kanzul Aras, panggilan dari Allah, tetapi kita mengabaikannya, kita menganggap remeh-temeh panggilan Allah, yakin setelah roh ini lepas dari jasad, maka dia akan menjadi pribadi yang tuli, yang tidak bisa mampu mendengar panggilan hak dari Allah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un la yubsirun, tidak mampu kembali ke hadirat Allah. Na'udzubillah min. Maka ini adalah bagian dari kehidupan manusia. 5 waktu dalam sholat fardu ini adalah cahaya ilahi yang menyambung dalam kolbun kita, yang menjadikan ruh ini, ruh yang parsial akan menuju yang universal, yang terbatas menuju yang tanpa batas, yaitu ruh Rasulullah Muhammad SAW. Kembali ini menjadi tangga langit kita untuk bisa kembali ke hadirat Allah. Maka bagi manusia yang mendambakan jalan kembali adalah as-sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Rasulullah Muhammad SAW dengan kita adalah mempunyai jalan menuju kepada Allah dengan 2 dimensi yang berbeda. Rasulullah ini masduk, Rasulullah ini janda, belajar dari dalam keluar, sedangkan kita ini salik dari luar ke dalam. Apa buktinya? Rasulullah dididik oleh Allah untuk daim di dalam Gua Hiro selama 13 tahun. Baginda Rasulullah dididik untuk daim, belum ada hadir wahyu untuk menjalankan sholat. Setiap Ramadan beliau khalwat, 1 bulan penuh beliau khalwat di dalam gua yang berada di puncak gunung bernama Gua Hiro, sampai menerima wahyu, sampai diangkat menjadi Rasul, sampai menerima Al-Quranul Karim.
Setelah 13 tahun beliau dalam kondisi dididik oleh Allah lewat penghulu Malaikatul Jibril, Nabi Allah Khidir alaihi salam, maka Rasulullah baru menerima wahyu sholat. Setelah jasad tidak bergerak, mengkondisikan batin atau dalam bahasa Jawa semedi atau meditasi, berkholwat, jasadnya tidak bergerak, terkurung dalam gua, hadirnya batin yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, ditingkatkan langkahnya dengan bergerak, tapi dengan gerakan yang diatur, dinamakan gerakan sholat. Setelah gerakan sholat ini tetap menemukan sholat yang khusyuk, rohnya sholat itu adalah daim, adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dikembangkan, dipancarkan dalam langkah kehidupan. Boleh bergerak bebas, boleh bicara bebas, tetapi dengan aturan. Boleh dengan ngaret, boleh dengan jangir, boleh dengan ke pasar, boleh dengan ke kantor, tetapi tetap batinnya adalah ruhus sholat. Bahwa ruh daripada sholat adalah daimal muqaddim, ruh daripada kita bergerak 24 jam adalah ruhus sholat. Ini yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ini barengan salik, Pak Bu. Apa salik? Salik itu dari luar ke dalam. Kita belajar tata cara sholat, walaupun belum menemukan rasanya sholat, tetap wajib menjalankan sholat. Dengan istiqomah inilah rahmat Allah akan hadir dari luar ke dalam. Sempurna seorang salik menemukan ruhus sholat, menemukan daimal muqaddim. Amin Allahumma. Subhanallah, satu pertanyaan besar dalam bulan Rajab ini, apakah kita sudah berkorban demi sholat kita? Kalau kita sedang dalam perjalanan waktu maghrib, apakah kita berkorban menyempatkan 3 menit, 5 menit untuk mencari musola masjid untuk menghadap kepada Allah? Di tengah-tengah rasa kantuk, sudahkah kita menjadi pejuang-pejuang subuh yang ikhlas bangkit daripada tempat tidur kita semata-mata demi apa? Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pernah atau kalau kita sudah berkorban demi sholat, maka Allah akan bukakan hijabul a'lam, hijab yang besar dalam hati, kegelapan yang nyata dalam hati akan tersingkap dengan nur ilahi, sehingga kita mampu menemukan kenikmatan dalam sholat, atau dikatakan khusyuk dalam sholat, yaitu ruhus sholat daimal muqaddim akan hadir dalam jiwa kita. Alhamdulillahirabbil. Tetapi tatkala kita belum pernah berkorban dalam sholat kita masih acuh tak acuh, kita anggap sholat ini sesuatu hal yang sepele, kita anggap ada yang lebih penting daripada sholat kita, yakin campur wanen tidak akan menemukan yang namanya ruhus sholat. Sholat seperti olahraga, sholat seperti gerakan-gerakan yang tidak bermakna, sebab belum ada pengorbanan untuk as-sholat, belum sungguh-sungguh untuk sholat. Maka Rasulullah menyampaikan hidup itu menunggu sholat. Setelah kita sholat subuh, kita tunggu sholat duhur, kita tunggu sholat duhur dengan bekerja, dengan bergerak, dengan berikhtiar. Dari duhur kita menunggu sholat asar, kita lanjutkan kerjaan kita. Dari asar kita tunggu sholat maghrib dalam istirahat kita. Sholat maghrib kita menunggu sholat isya dengan berbincang-bincang, dengan ngaji, dengan kita membaca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Waisak kita tunggu waktu subuh hadirnya kapan, masih panjang kita gunakan untuk beristirahat sebab menunggu waktu subuh. Alhamdulillah. Sudahkah kita kaitkan antara satu waktu dengan waktu yang lain? Dengan apa Pak Bu kita mengaitkan? Dengan kerinduan. Dengan kerinduan ini kita menunggu, ya Allah,
alhamdulillah aku telah menjalankan sholat maghrib. Ya Allah kapan hadirnya waktu isya? Setelah isya ya Allah kapan waktunya subuh? Setelah subuh ya Allah kapan waktunya duhur? Setelah duhur aku rindu asar ya Allah. Setelah asar gelora batin merindukan maghrib. Setelah maghrib kita tetap menjaga kerinduan hakiki akan isya, bertemu menghadap kepada ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram. Sehingga orang-orang yang menjaga sholatnya golongan musallin yang hakiki, maka dia akan dibukakan jalan menuju kembali kepada Allah. Tetapi orang yang mempersulitkan dirinya dalam sholat, menyulitkan waktu sholatnya, tidak hadir dalam sholatnya, maka dia akan kesulitan dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah daripada Isra Mi'raj di bulan Rajab, yaitu as-sholat. Sudahkah kita pernah berkorban? Rintik-rintik sedikit kita sudah malas sholat, sakit mendera sudah meninggalkan sholat, sedang pada masalah kita lupa sholat. Begitu mudah kita memisahkan jalan kembali dalam menghadap Tuhan kita, jalan kembali dalam menghadap ilahi Rabbi, tangga menuju langitnya Allah kita lupakan. Bagaimana kita mampu kembali kepada Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam sholat kita, baik kualitas maupun kuantitasnya? Hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merintih memohon keridhaan Allah, yang bersungguh-sungguh menjaga sholatnya, yang mampu istiqomah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, ini sudah zaman akhir Pak. Zaman di mana manusia terhinggapi penyakit salah kaprah bener ora lumrah. Sesuatu hal yang salah, tapi karena sudah umum banyak yang menjalankannya, berubah menjadi kebenaran. Sesuatu yang benar karena sedikit yang melakukannya dianggap itu hal yang salah. Na'udzubillah min. Maka kembali kepada benang merahnya Pak. Kita tarik kepada awalnya benang merah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar adalah kebenaran, yang salah adalah kesalahan. Jangan dicampur tambisul hak bil batil. Jangan menyambur barang yang benar dengan barang yang batil, karena tentunya hasilnya akan batil. Na'udzubillah min. Maka mari dengan ihdinas siratal mustaqim memohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang benar dalam hidup ini. Sangat beruntung dan bersyukur manusia yang tetap di jalan yang benar, keluarganya tetap di jalan yang benar, anak-anaknya dengan jalan yang benar, anak-anaknya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pondokkan anak kita, kita sekolahkan anak kita, kita kuliahkan anak kita. Tujuan yang utama sebuah pendidikan menjaga kebaikan hati. Bagaimana anak yang hatinya baik, dia sekolah dasar tetap berhati baik, sekolah SMP MTS tetap berhati baik, sekolah SMA aliyah tetap berhati baik, kuliah tetap berhati baik, menjadi dewasa tetap baik, menua pun dengan hati yang baik. Inilah tujuan dari pendidikan. Bonusnya dia mengetahui sesuatu, dia menjadi jenderal, dia menjadi konglomerat, dia menjadi guru, dia menjadi tentara, dia menjadi pegawai, petani. Itu adalah bonus daripada pendidikan. Yang utama menjaga kebaikan. Anak ini bagaimana anak-anak kita tetap tahu, oh ini benar, oh ini salah, itu yang utama. Lebih bangga kita melihat anak-anak kita paham tentang kebenaran dan paham tentang kebatilan, dan setia menjalankan kebenaran dan setia meninggalkan kebatilan, daripada anak kita ini menjadi anak yang pintar dalam akliyahnya tetapi bodoh dalam nuraninya. Na'udzubillah min. Tentunya kembali Pak Bu, kita angan kita harus benar. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kembali ke niatnya.
untuk apa kita sekolahkan anak-anak kita? Oh, untuk jadi PNS. Tetapi tatkala jadi PNS dia ahli korupsi, kita yang rugi. Oh, menjadi kiai, tatkala menjadi kiai yang tidak wiroi, kita yang rugi. Oh, menjadi jenderal, tatkala menjadi jenderal yang adikan adikun adikuno, soko siro soko ningsun, kita yang rugi. Maka kita sudah dipesankan oleh baginda Rasul, maka tentunya menjaga niat. Aku sekolahkan anakku agar menjadi anak yang soleh, anak yang iman takwa. Aku kuliahkan anakku agar menjadi anak yang iman takwa. Aku pondokkan anakku agar menjadi orang yang iman takwa. Tidak peduli menjadi petani, pedagang, pegawai, dan menjadi apapun, tetap menjadi pribadi yang iman dan takwa. Kebanggaan orang tua menyaksikan anaknya iman takwa, menyaksikan anaknya adalah menjadi bagian dari umat Rasulullah yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjaga keislamannya, menjaga kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan daripada perjuangan orang tua menyekolahkan anaknya agar anak mengenal mana yang benar, mana yang hidup, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Doakan bapak-bapak ibu, ya Allah, berkahi anak-anakku, berkahi keturunanku, agar senantiasa mendapatkan hidayah, hidup dengan hidayahmu ya Allah, hidup dengan petunjukmu ya Allah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bimbing anak-anakku agar mampu menjalankan kebenaran, dan bimbing agar mampu meninggalkan kebatilan. Amin Allah. Amin. Ini menjadi kerinduan dalam batin, ini menjadi doa-doa suci dalam sepertiga malam. Ini yang bergetar dalam hati-hati orang tua di akhir zaman, yakin akan dikabul oleh Allah. Anak kita menjadi anak yang betul-betul standar dunia akhirat, beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun dia tidak paham tentang bahasa Arab, walaupun dia tidak paham tentang bahasa Inggris, tetapi iman takwanya senantiasa bergelora di dalam dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka tatkala anak kita mau paham atau tidak bahasa Arab, bahasa Inggris, yang utama iman takwa. Iman takwa kepada Allah ini yang diwasiatkan guru kita, dan yang guru kita bagaimana membentuk pribadi iman takwa. Rindukan dalam jiwa kita agar anak-anak kita menjadi anak yang iman takwa. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan berwasiat bahwa manusia hidup itu harus menemukan real kehidupannya. Real kehidupan inilah yang menghantarkan manusia untuk menjadi pribadi fit dunya hasanah, akhir hasanah. Real kehidupan inilah yang akan menjadikan manusia bisa kembali kepada Tuhan yang dikandung beliau. Maka orang-orang ngaji harus menemukan real kehidupannya. Apa yang dinamakan real kehidupan? Ngendikani beliau, real kehidupan itu real jalan hidup kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama harus menemukan real kehidupan ini. Ada banyak manusia yang menemukan dalam hidup ini cara mencari uang. Ada yang jadi pegawai, petani, pedagang, nelayan, sehingga 1 bulan ada penghasilan, 3 bulan ada penghasilan yang menjadikan dia cukup urusan duniawinya, menjadikan dia sudah sampai, merasa sampai pada kehidupannya, padahal dia baru menemukan jalan mencari duit. Dia belum menemukan jalan menggapai ridho Allah. Ngendikan beliau, ada orang yang bangga sekali mengumpulkan jalan cari duitnya, bertambah harta bendanya, rojo brone tambah, tetapi tidak menemukan jalan kembali kepada Allah. Buktinya apa? Orang itu bekerja menghasilkan sesuatu, tetapi tidak mampu menjadikan dia tetap ibadah dan beramal soleh. Sholatnya macet, sodakohnya macet, amal solehnya macet, kemanfaatan hidupnya tidak ada. Malah lebih manfaat kambing ngendikan yang beli. Kambing dijual payu menungso didol. Itu tatkala secara umum tidak laku, kecuali adalah secara haram. Na'udzubillah min. Apa dalam kehidupan itu ngendikan beliau? Kalau
kalau orang itu berjalan dan menemukan real kehidupannya, maka dia mampu menemukan cara dia hidup, menjalani hidup sampai kehadiran Allah. Real kehidupan itu adalah jalan ibadah dan jalan duniawi. Jalan ke langit dia menemukan, ibadahnya jalan, sholatnya jalan, zikirnya hidup, ngajinya hidup, istiqomah perjuangannya jalan, dan dunianya juga tidak ada masalah, tetap jalan. Inilah orang yang menemukan real kehidupan. Maka mari kita cek apakah kita sudah menemukan real kehidupan. Ibadah kita jalan tapi dunia kita tidak jalan, ini belum real kehidupan. Dunia kita jalan, ibadahnya jalan, tak kala kita menjalani itu, hiduplah dunia akhirat kita. Dunianya hadir, akhiratnya juga hidup. Alhamdulillahirabbil. Berapa banyak manusia yang menemukan jalan akhiratnya tapi buntu urusan duniawinya. Ini juga bukan real kehidupan. Maka harus berikhtiar, harus bergerak sesuai skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada manusia yang dunianya menemukan jalan tetapi akhiratnya buntu. Dunianya ada jalan tapi langitnya buntu. Ini kebanyakan manusia. Apa? Dia bekerja menghasilkan uang, cukup urusan kebutuhan duniawinya, tapi sholatnya terbengkalai, zikirnya mati, ngajinya dantek, perjuangannya enggak jalan. Ini bukan real kehidupan. Maka tatkala manusia mampu menemukan real kehidupannya, maka inilah jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, pesan beliau orang ngaji itu harus sampai bisa ngomong-ngomong karo Gusti Allah. Apa maksudnya? Sampai dia bisa berdialog dengan Tuhannya dalam bahasa etikat dan zikir. Hatinya hidup, hatinya yang sampai kepada Allah, melibatkan Allah di setiap gerak langkahnya, senantiasa melibatkan Allah Subhanahu. Inilah manusia yang hidup, inilah manusia yang menemukan real kehidupannya. Agar betul-betul mampu kita temukan, maka bermunajatlah, makhalullah, maneges dumateng ngarsa dalam Allah. Ya Allah, bukakan real kehidupan bagiku ya Allah. Tidak hanya dengan doa saja, kita berkhulwat memohon kepada Allah. Ya Allah, bukakan real kehidupanku ya Allah, agar dunia akhirat aku selamat, aku darimu, aku milikmu, dan kembali, tempat kembaliku hanya kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah real kehidupan kita dalam kembali ke hadirat Allah. Maka tentunya ke depan atau di depan kita menjaga sholat kita, menjaga Kanzul Ars, panggilan tertinggi dalam hidup, bukan panggilan dari presiden, bukan panggilan dari jenderal, bukan panggilan dari makhluk, tapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang setia atas panggilan Tuhannya, maka dia akan dimudahkan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita termasuk golongan manusia yang mampu kembali ke hadirat Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Mari yang sudah datang dipersilakan untuk ambil wudhu. Kita lanjutkan untuk sholat berjamaah. Sambil menunggu saudara kita yang wudhu, mari kita istighosah. Bifadlikal karim ya Allah.